Kalau Ibu sedang bicara, speakernya dimatikan dulu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ini kenapa nggak muncul ya yang tadi PowerPoint-nya? Bisa dilihat nggak? Ini kenapa jadi nggak bisa muncul ya? Coba ditulis soal yang tadi ya. Ditulis di kotak dulu, dimasukkan yang 45 derajatnya. Ini kontennya nggak mau muncul nih. Coba ditulis di buku ya. Tan theta sama dengan sin theta kali cos theta per 1 kurang sin kuadrat theta. Sudah ditulis? Nah, ini. Ya, udah bisa kebuka nih. Nah, ini artinya pergunakan theta sama dengan 45 derajat itu. Jadi kalian masukkan tetanya ganti oleh 45 derajat. Coba ganti sama kalian. Tan 45 berapa? Ibu nanya. Speakernya diaktifkan ya. Berapa tan 45? 1, Bu. 1, oke. Sin 45 berapa? 1, Bu. Setengah akar 2, Bu. Ya, setengah akar 2. Cos 45? Berapa cos 45? Ini sudut istimewa ya, waktu kelas 10 wajib. Sama, setengah akar 2. 2. Akar 2, Ya, Bu. kalau Ibu nanya, ya speakernya diaktifkan ya. Jadi biar kita saling berkoordinasi. Nah, berarti yang bagian bawahnya 1 dikurang sin kuadrat theta. Berarti sin tetanya itu tadi berapa? Setengah akar 2? Setengah akar 2 ya. Setengah akar. Ya, oke. Kita lihat ini penyelesaian soalnya ya. Nah, tadi kan Ibu nanya sin 45 berapa? Setengah akar 2. Ini tan 45. Jadi kita bergerak dari luas kiri. Luas kiri bergerak.
Ruas kanan bergerak ya. Arti ruas kiri itu di sebelah kiri sama dengan. Arti ruas kanan itu di sebelah kanan sama dengan ya. Nah, ini diganti nih. Sin 45 ya. Sin 45 diganti oleh setengah akar 2 atau ditulisnya akar 2 per 2. Cos 45 itu sama akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Ini satu diturunkan ke bawah ya. Sin kuadrat 45 itu artinya setengah akar 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita hitung. Yang atas. Akar 2 dikali akar 2 berapa? Dua. Yang bawah 2 kali 2 berapa? 4. Tadi yang atas itu 2. Yang bawah itu 4. 2 per 4 disederhanakan jadi berapa? 1/2. Nah, ini 1/2 ya. Nah, kemudian yang bagian bawah. Akar 2 kuadrat tadi 2 kan? 2 kuadrat 4. 2 per 4 yaitu setengah. 1 dikurang setengah yaitu setengah. Maka setengah dibagi setengah adalah 1. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan harus sama hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kalau dimasukkan sudutnya ya. Nah, dalam identitas trigonometri ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dalam membuktikan identitas trigonometri, kita tidak diperkenankan mensubstitusikan suatu sudut ke dalam persamaan. Nah, nggak boleh. Cara seperti tadi itu nggak boleh ya dalam membuktikan sebuah identitas. Tetapi kita diharuskan membuktikan bentuk ruas kiri menjadi ruas kanan. Ya, ataupun sebaliknya. Nah, ya. Jadi bisa kita ruas kiri dibuktikan menjadi ruas kanan atau ruas kanan menjadi ruas kiri atau ruas kiri dan ruas kanan bergerak dua-duanya. Nah, pada bagian ini ya, kita hanya membuktikan identitas dari bentuk ruas kiri menjadi ruas kanan. Nah, yang tadi itu ya. Dalam mengubah suatu ekspresi trigonometri, Anda dapat menggunakan identitas trigonometri dasar. Nah, yang tadi Ibu share. Ya, yang tadi rumus-rumus tadi di-share ya. Nah, itu konsep dasar untuk bisa membuktikan identitas trigonometri. Ya. Nah, ini. Nah, perhatikan contohnya. Jadi yang tadi itu yang soal yang tadi ya. Nah, yang ini, soal ini itu sebenarnya tidak boleh memasukkan sudut 45 derajat atau sudut-sudut yang lain yang menurut kalian mudah. Tetapi caranya seperti ini. Menggunakan rumus identitas trigonometri yang ini. Ya, pakai rumus-rumus ini. Nah, ini bergerak dari ruas kiri, tan theta. Ya, jadi bergerak dari ruas kiri untuk membuktikan menjadi ruas kanan. Tan theta itu kan rumusnya sin per cos. Dilihat dari sini. Nah, ya, tan theta itu adalah sin per cos. Nah, jadi bergerak dari ruas ini harus menjadi ruas kanan. Nah, ya, sin per cos. Ibu, kenapa ini muncul cos per cos? Ini namanya manipulasi aljabar atau kekreatifan kalian, inisiatif kalian supaya memunculkan menjadi ruas kanan. Kenapa nggak sin per sin? Kenapa nggak tan per tan? Bisa saja, ya. Tapi kan kita itu ingin membuktikan menjadi ruas kanan. Mana sih yang cocok? Yang cocok adalah cos per cos. Jangan cos per sin. Kalau cos per sin merubah soal. Ya. Kenapa cos per cos? Coba Ibu nanya, cos dibagi cos berapa? Cos dibagi cos? Berapa cos dibagi cos? 2 dibagi 2 berapa Ibu nanya?
2 bagi 2? 1. 1. Kos dibagi kos? Kos. 2 dibagi 2? 1. Kos dibagi kos? 1. 1. Ya, kalau sebuah bilangan dengan bilangan yang sama dibagi, nilainya adalah 1. Nah, makanya harus kos per kos, karena kos per kos itu 1 nilainya, tidak merubah soal. Ya, kalau kos per sin merubah soal. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ini Bisa. tidak semuanya seperti ini, ya. Jadi tergantung kekreatifan kalian. Nah, setelah ini, yang atas dikali yang atas, sin dikali kos, sin kos. Kos dikali kos, kos kuadrat. Karena sama ya. Nah, yang atas tetap sama. Yang bawah, kos kuadrat theta itu berdasarkan identitas trigonometri, ya. Nah, ya, di sini pakai rumus yang nih, 3 terakhirnya ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini kalau menjadi cos kuadrat alfa, sinnya pindah ke ruas kanan. Jadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, jadi dari sana rumus ini. 1 min sin kuadrat theta. Yang alfa sama theta sama ya, karena melambangkan sudut. Nah, terbukti bahwa tan theta sama dengan sin cos theta per 1 min sin kuadrat theta. Ya, dalam membuktikan suatu identitas trigonometris, siswa diharapkan kreatif dan kritis. Nah, jadi kalian harus kreatif, harus kritis. Gimana sih ini supaya membuktikan kedua ruas kanan ini nih? Begitu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa dipahami ya?